pola interaksi Indonesia dengan Belanda pada tahun 350. A. Bentuk interaksi. Belanda menerapkan sistem kolonialisme klasik yang berfokus pada penguasaan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja rakyat Indonesia. Interaksi Belanda dengan masyarakat pribumi bersifat struktural dan sistematik dengan tujuan mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Ciri-ciri pola interaksi Belanda. Yang pertama, ekonomi eksploratif. Belanda menjalankan sistem tanam paksa atau kultur shelter yang memaksa rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, stratifikasi sosial. Masyarakat dikelompokkan dalam kasta sosial, di mana orang Eropa berada di lapisan atas, kemudian timur asing, dan pribumi di posisi paling bawah. Yang ketiga, pendidikan tertutup. Pendidikan dibatasi untuk kaum bangsawan dan elit pribumi. Ini dimaksud agar rakyat tetap tidak terdidik dan mudah dikendalikan. Yang keempat yaitu diskriminasi dan rasisme, yaitu pribumi diperlakukan sebagai rakyat kelas 2. Hukum, upah, dan layanan publik berbeda antara orang Belanda dan Indonesia. Dampak. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi. 2. Kemiskinan dan penderitaan rakyat. 3. Namun lahirnya golongan cendekiawan pribumi yang mulai membangun kesadaran nasional. Interaksi Indonesia-Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Bentuk interaksi. Jepang masuk ke Indonesia sebagai bagian dari strategi Perang Dunia Kedua dengan kampanye Asia untuk orang asing dan menyebut diri mereka sebagai saudara tua. Bangsa asing awalnya diterima baik karena dianggap sebagai penyelamat dari penjajahan Belanda, namun kemudian terbukti lebih represif dari militeristik. Ciri-ciri pola interaksi Indonesia dan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang pertama, militeristik dan otoriter. Semua aspek kehidupan diatur oleh militer Jepang. Masyarakat diharuskan melakukan penghormatan seperti seikiri atau membungkukkan badan. Yang kedua, kerja paksa atau romusa. Jutaan rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk proyek-proyek Jepang. Banyak yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan kekerasan. Yang ketiga, indoktrinasi ideologi. Jepang menyebarkan propaganda melalui lagu, pendidikan, dan organisasi semi-militer seperti Keibodan, Seinendan, dan Heiho. Yang keempat, bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan menggantikan bahasa Belanda. Hal ini memperkuat nasionalisme secara tidak langsung. Dan yang terakhir, dukungan terhadap tokoh nasional. Jepang mengizinkan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta aktif dalam organisasi, meski tetap diawasi dengan ketat. Hal ini memberikan peluang bagi pergerakan kemerdekaan. Dampak. Penderitaan rakyat meningkat akibat kekurangan pangan dan kerja paksa. Namun, terjadi lompatan besar dalam kesadaran politik dan militer rakyat. Terbentuknya cikal bakal tentara dan organisasi politik negara. Jepang juga menjadikan kemerdekaan yang membuka jalan ke proklamasi 17 Agustus 1945.